Oh my god, what the fuck? Oh my god. Oh my god, what the fuck? Kumat, pulang kerja dari toko ikan bawa apa lagi nih? Sebelumnya, kenalin, aku Sandia, ex-Sisuse tahun 2019 yang sekarang tinggal di Jepang. Selamat datang di channel aku, Sandia Hobi Dolan. Thank you udah ngeklik video ini. Sebenarnya aku bawa apa sih tadi? Kenalin, namanya Ricky. Kumbang jantan yang aku beli dari toko ikan tempat aku kerja, guys. Biasa aku dapat diskon sekitar 50% guys. Kumbang yang aku bawa ini masih berbentuk larva ya guys. Jenisnya termasuk dalam family Hercules. Nama panjangnya Hercules Ricky. Jadi aku namain dia Ricky karena aku juga suka rapper yang namanya Ricky. Cocok banget kan? Sekarang ikut aku untuk melakukan treatment Day One Hercules Ricky. Pertama-tama aku mau bersihin kandangnya ya guys dari Jadi aku persiapkan tisu, sumpit, dan Hercules Ricky-nya. Cus, langsung aja kita buka. Ada yang pernah lihat kumbang belum? Ini kayak biji kopi. Tapi serius demi apapun, ini nggak bau sama sekali guys. Jadi larva kumbang ini makan dari substrat yang kita kasih ini ya guys. Semakin dia semakin substratnya menjadi dikit. Jadi harus di refill. Langsung aja kita ambilin satu persatu. Dan aku pengen cerita kenapa aku bisa beli kumbang ini padahal aku lihat serangga atau sejenis cacing-cacingan aku tuh jijik coy. Alasannya simple sih. Semakin aku mengenal, semakin aku jadi kepo. Yang tadinya nggak ada minat sama sekali sama kumbang dan insect, sekarang aku pengen nyoba buat ngebesarin kumbang dari larva. Itu rasanya kayak gimana? Oh wow, itu Ricky kelihatan. Dia gerak guys. Kembut-kembut gitu ya guys. Kalian geli nggak sih? Ricky ini udah ada di larva stadium ketiga ya guys, atau L3 atau instar 3. Ciri-cirinya ukuran tubuh besar dan gemuk, warna tubuh putih kebiruan pucat, kepala berwarna coklat gelap, sudah terlihat bulu halus, dan biasanya ini adalah tahap terakhir sebelum masuk masa prepupa. Dalam fase larva, dia memiliki 3 tahapan ya guys. Instar 1 dia berukuran 1-2 cm. Instar 2 dia ukuran makin besar, tumbuh gemuk dan berwarna putih. Instar 3 tumbuh hingga 10-15 cm dan beratnya bisa sampai 100 gram lebih. Durasi total fase larva sekitar 12-18 bulan, tergantung suhu, makanan, dan kelembapan. Semakin hangat suhunya, semakin mempercepat proses ke pupa. Dan semakin banyak makanannya, semakin dia bodinya besar. Setelah fase larva selesai, dia akan membuat ruang pupasi dari tanah dan kotorannya sekitar 1-3 bulan, tergantung kondisi lingkungan. Kalau di total, masa hidup dia di dalam tanah itu hampir 2 tahun ya guys. 2 tahun kurang 3 bulan lah ya. Untuk masa dewasanya 3-6 bulan aja. Wow. Singkatnya, dia lebih lama di dalam tanah selama kurang lebih hampir 2 tahun. Dan ketika hidup di atas tanah, dia hanya sampai 6 bulan. Itu udah paling maksimal. Jujur Li, aku belum bisa buat nyentuh Ricky karena masih geli ya guys. Gak tahu kapan aku bisa menyentuhnya, mungkin suatu hari nanti. Karena baru pertama ketemu aja aku lihat doang udah geli banget. Tapi sekarang udah terbiasa gitu buat lihat. Udah gak apa-apa, udah gak terlalu geli. Cuman kalau buat nyentuh masih belum bisa guys. Based on AI, perkiraan umur larva aku ini sekitar 6-9 bulan. Sudah berada di fase pertumbuhan akhir L3. Mungkin tinggal 1-4 bulan lagi sebelum masuk prepupa. Dan sebelum masuk masa prepupa, aku udah menyiapkan plan buat ganti wadah yang lebih besar ya guys. Jadi sebelum prepupa nanti dia bikin chamber dan
badan dia tuh jadi lurus guys. Kalau lagi larva gini dia melengkung terus guys. Aku bakal siapin tempat yang lebih luas dan lebih panjang. Mungkin wadah sekitar 5 liter. Warning, saat masuk fase prepupa, jangan ganti substrat. Nanti pupa chambernya jadi rusak. Balik lagi di fase instar 3 ini, yang perlu diperhatikan adalah pantau nafsu makannya. Kalau mulai berkurang makan atau nggak aktif menggali, bisa jadi masuk fase prepupa. Terus cek kotorannya. Kalau banyak kotoran, segera ganti substrat sebagian atau 50% dan biarkan sisanya untuk kenyamanan. Nah, ini guys, hasil panen biji kopi kita hari ini. Sungguh memuaskan bukan? Di sini aku udah siapin matto atau soil khusus buat kumbang. Jadi di sini sudah tertera tulisannya bahwa substrat itu memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Setelah aku tuang ke dalam wadah, kemudian aku kasih air ya guys, biar lebih lembab. Sampai teksturnya basah lembab, tapi kalau diperes nggak keluar airnya. Kalau di tempat toko ikan aku, matnya ini memiliki 2 jenis, yang satu tinggi protein, yang satu rendah protein. Kenapa dibedakan? Karena ketika dewasa, kumbang nggak terlalu butuh ini ya, mat yang tinggi protein, karena dia bisa cari makan di atas tanah. Di alam liar, kumbang dewasa makan getah atau nektar, tapi untuk jadi pet dia dikasih jelly serangga atau bisa dikasih buah-buahan seperti pisang, pepaya, semangka, mangga matang, apel, nanas. Setelah selesai bersih-bersih dan refill matnya, sekarang aku putuskan untuk menimbangnya juga guys. Jadi aku pengen tahu pertumbuhan dia ke depan nanti. Karena aku belum berani pegang sama sekali, aku minta bantuan doi buat naruh atau megang kumbang ini ke tempat timbangan. Aku minta dia supaya hati-hati karena katanya badannya masih empuk. Khawatir aja kalau terlalu overpower, biasanya cowok kan overpower ya. Tidak lupa aku on-kan dulu timbangannya. Dan dia bersihin dari dirt, dari matnya. Awas hati-hati, dia punya gigi ya guys. Noh, lihat si Ricky segede itu. Oh my god, dia masih bisa lebih besar lagi dong. Menurut AI dia bisa sampai 100 kg. 100 gram lebih ya. Tapi lihat aja nanti deh. Itu dia pipis ya guys. Sempat khawatir tadi, aku kira dia kepencet atau gimana, tapi ternyata pipis karena dia keluar sendiri gitu. Dari sini kita bisa lihat organ-organnya masih terlihat transparan. Aku yang penasaran gimana rasanya pegang larva kumbang ini. Aku tanya ke doi, teksturnya kayak gimana sih? Empuk atau keras? Katanya empuk, mirip jeroan usus sapi yang mentah. Ew, geli tapi penasaran. Kalian berani pegang gak kira-kira? Bobotnya 41 gram ya guys, hari ini, hari pertama. Mungkin aku akan update perkembangan Ricky ketika waktunya bersih-bersih nanti. Dan bakal ditimbang lagi. Gak tahu kenapa meskipun dia menjijikkan, tapi aku sayang sama Ricky. Lucu banget. Ketika diletakkan di atas tanah, nanti dia akan gerong sendiri masuk. Seperti yang pemirsa lihat. Kita biarkan aja. By the way, ngemeng-ngemeng, ada fun fact nih tentang serangga yang satu ini di Jepang. Oh iya, aku belum kasih tahu ya. Dia dipanggil kabuto kalau di bahasa Jepang. Jadi mulai sekarang aku panggil dia kumbang kabuto ya. Oke, langsung aja. Buat fun fact yang pertama, kumbang kabuto ini sangat diminati di Jepang, terutama anak-anak. Bahkan orang dewasa pun memeliharanya loh. Ada pet shop khusus yang pernah aku temui di Osaka. Ini ya gambarnya. Yang lebih fun fact-nya lagi, beberapa jenis kumbang yang dijual di Jepang berasal dari Indonesia loh. Lebih tepatnya Sumatera. Kumbang yang paling terkenal dari Indonesia adalah jenis Caucasus dan Atlas.
bertanduk 3 biasanya guys. Dan apakah kalian penasaran dengan harga Caucasus dan Atlas ini? Ini dia aku sepil. Ya, seperti yang kalian lihat, ini harganya 1.200.000 kurang lebih ya. Ini yang ambil foto aku sendiri waktu di Osaka. Gimana menurut kalian? Semahal dan sedihargai itu serangga ini loh. Tapi mereka emang lebih murah sih kalau masih berwujud larva ya, karena harus gedein sendiri. Dan ini beberapa foto dengan jenis dan harga yang aku temuin di websitenya. Sampai sekarang pun aku masih nggak ngerti ya, ini serangga kenapa bisa semahal ini, kenapa bisa se-worth harga segitu gitu. Coba buat kalian yang ngerti teori tentang kumbang kabuto ini kenapa bisa dihargai semahal itu, drop di kolom komen ya. Yang bikin aku heran lagi nih, kenapa orang kita nggak terlalu minat dengan hewan ini ya? Padahal harga mereka sangat fantastis di sini. Orang Jepang pun kaget loh karena di Indonesia sendiri kumbang kabuto ini berasal kan? Well, aku sendiri juga nggak ada minat ya sebelumnya. Mungkin karena lingkungan yang excited dan apresiasi yang tinggi dengan makhluk ini, jadi lama-lama terinfluence. Oke, setelah semuanya selesai di treatment day 1, aku simpan Ricky di dalam rak toilet karena lebih aman dari gangguan suara dan cahaya. Oke, itu dulu yang bisa aku sharing ya guys. Thank you for watching.